Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi aktivitas di luar rumah. Pada kali ini kita akan belajar tema bersyukur atas keberagaman pada materi gagasan pokok dan gagasan pendukung mata pelajaran Bahasa Indonesia pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Jadi kalian mengidentifikasi, mencari, menentukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah kalian apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung pada pelajaran sebelumnya? Jadi gagasan pokok adalah permasalahan utama yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Nah, tentu kalian sudah mengetahuinya pada pelajaran sebelumnya. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi dalam sebuah teks itu terdapat beberapa paragraf dan setiap paragraf itu ada memiliki gagasan pokok sebagai permasalahan yang dibicarakan, kemudian gagasan pendukungnya sebagai penjelas. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Jadi caranya bagaimana? Nah, yang pertama baca paragraf dengan saksama. Jadi pian baca, pian pahami pada teks tersebut setiap paragrafnya, kemudian cermati tiap kalimatnya. Karena apa? Tentukan kalimat utama. Karena di situ ada kalimat utama yang menjadi gagasan pokok. Nah, jadi dalam tiap paragraf tuh ada kalimat utamanya. Nah, di situ letaknya gagasan pokok atau gagasan tentang permasalahan utama. Nah, setelah itu apa? Untuk mencari gagasan pendukung, cari yang menjelaskan dari kalimat utama tadi. Nah, begitu caranya. Nah, kemudian kita ada contoh teks di sini. Ada sebuah teks dengan 3 paragraf. Coba kita cari di mana letak gagasan pokoknya. Penyebab banjir beragam. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir juga dapat terjadi karena pasangnya air laut. Coba kita pahami. Di sini di mana yang menjadi permasalahan utama? Penyebab banjir. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir juga dapat terjadi karena pasangnya air laut yang besar. Nah, jadi yang merupakan pembicaraan pembahasan utama adalah penyebab banjir beragam. Ini gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya mana? Ini. Seperti apa banjirnya? Penyebab banjirnya apa? Oleh curah hujan. Apalagi banjir juga dapat terjadi pasangnya air laut yang besar. Ini sebagai gagasan pendukung karena menjelaskan dari masalah kalimat utama atau gagasan pokok penyebab banjir. Kemudian paragraf yang kedua kita baca. Banjir tidak dapat terhindarkan, tapi sebelum terjadinya banjir ada beberapa hal harus kalian perhatikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, perhatikan ketinggian rumah dari bangunan yang rawan banjir. Kedua, tinggikan panel listrik. Nah, pahami di mana di sini sebagai inti permasalahan atau yang permasalahan yang akan dibahas. Banjir tidak dapat terhindarkankah? Atau beberapa hal yang harus diperhatikan? Atau kedua, tinggikan panel listrik. Nah, jadi yang tepat adalah ini. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai kalimat utama atau gagasan pokoknya. Apa yang diperhatikan? Ini dijelaskan.
Pertama, perhatikan ketinggian rumah. Nah, ini sebagai gagasan pendukung. Yang kedua, apa yang diperhatikan? Tinggikan panel listrik. Jadi gagasan utamanya beberapa hal yang harus diperhatikan. Gagasan pendukungnya, perhatikan ketinggian rumah dari bangunan yang rawan banjir. Kedua, tinggikan panel listrik. Paragraf 3 kita perhatikan. Banjir biasanya terjadi saat musim hujan. Banjir dapat merusak infrastruktur seperti rumah, jembatan, dan lain-lain. Banjir juga mengganggu perekonomian dan banjir juga dapat merenggut nyawa. Itulah beberapa dampak yang diakibatkan banjir. Jadi perhatikan, mana yang tepat? Jadi kalimat utama, banjir biasa terjadi saat musim hujan kah? Ada yang menjelaskan itu. Kemudian banjir juga mengganggu perekonomian. Atau kalimat yang terakhir, itulah beberapa dampak yang diakibatkan banjir. Nah, yang tepat ini. Beberapa dampak yang diakibatkan banjir. Jadi apa saja yang diakibatkan banjir ini? Merusak infrastruktur, apalagi mengganggu perekonomian, dan juga merenggutnya nyawa. Nah, jadi pada paragraf pertama letaknya di awal. Nah, ini menjadi gagasan pokoknya. Paragraf yang kedua letaknya di tengah. Nah, sampai sini. Paragraf ketiga letaknya di mana? Di akhir. Nah, ini yang menjadi gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung tadi jelas kalau sebagai pengurai atau penjelas. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi kita pahami, kemudian kita tentukan mana yang menjadi pokok permasalahan. Kemudian gagasan pendukung mana yang menjelaskan dari kalimat tadi. Jadi kesimpulannya, dalam suatu teks terdapat beberapa paragraf, dan tiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dengan membaca dan mencermati teks bacaan tersebut, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jadi seperti tadi caranya. Jadi pian cermati, kemudian hanya menentukan mana gagasan pokok, mana gagasan pendukung. Nah, jadi itulah yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.